Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur Aini. Di sini saya akan membuat roti seperti biasanya ya, teman-teman. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja? Tonton dan simak videonya sampai selesai. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi. Terima kasih. Rotinya lembut banget seperti ini, teman-teman. Yuk kita masak bareng-bareng, teman-teman. Di sini saya siapkan baskom dan saya masukkan 100 ml susu cair. Saya menggunakan full cream dan saya masukkan 100 ml air hangat suam-suam kuku. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua bahan larut dan tercampur merata. Kemudian saya tambahkan vernipan 7 gram, setara setengah bungkus ya teman-teman. Kemudian saya pecahkan 1 butir telur dan saya kocok lepas. Kemudian saya masukkan ke dalam biangnya ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Dan ini saya diamkan selama kurang lebih 3 menit untuk memastikan raginya aktif ya teman-teman. Nih teman-teman, kelihatan kan? Raginya kelihatan aktif. Kemudian di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu, protein rendah. Kemudian saya masukkan biangnya semuanya dan saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Jika kita sudah terbiasa membuat roti, semuanya caranya pasti mudah teman-teman. Nah, diuleni seperti ini sampai terbentuk menjadi adonan ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Kemudian ini akan saya tambahkan butter 1 sendok makan, setara 20 gram ya teman-teman. Kemudian ini saya aduk-aduk kembali sampai semua tercampur merata. Untuk menggunakan margarin atau butter, hasil rotinya beda ya teman-teman. Kalau margarin ada rasa asinnya, kalau butter tidak ada rasa asinnya ya teman-teman. Karena saya menggunakan butter yang tanpa garam. Terus diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian ini akan saya uleni menggunakan tangan dan ini akan saya uleni di papan meja kerja saya ya teman-teman. Dan meja kerja saya sangat sempit banget teman-teman. Jadi selalu saya gunakan untuk membuat adonan, jadi bersih banget ya teman-teman, walaupun tempatnya sempit, cuman penempatan kameranya agak sulit teman-teman. Kemudian saya taburi dengan sedikit tepung terigu di meja kerja saya. Kemudian saya masukkan adonannya dan saya uleni menggunakan tangan ya teman-teman, dan ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Diuleni sampai terbentuk menjadi adonan yang kalis, lembut dan elastis. Kelihatan kan teman-teman, adonannya lembut banget. Terus diuleni sampai tidak ada tepung yang kering. Kelihatan banget teman-teman, adonannya lembut banget. Jadi untuk mendapatkan hasil yang benar-benar mengembang, dipastikan raginya aktif ya teman-teman. Kemudian ini akan saya letakkan di dalam baskom ya teman-teman.
Dan ini baskom saya sudah saya kasih minyak goreng supaya tidak lengket adonannya. Kemudian ini akan saya istirahatkan selama 30 menit. Tentunya diusahakan disesuaikan dengan suhu ruang masing-masing. Kemudian saya tutup menggunakan plastik wrap dan saya istirahatkan. Dan setelah 30 menit, ini dia teman-teman, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat atau double size. Kemudian saya buka tutupnya dan kemudian saya kempeskan kembali untuk membuang udara yang terperangkap di dalam adonannya ya teman-teman, seperti ini. Kemudian saya tambahkan lagi tepung terigu, saya masukkan adonannya. Kemudian saya bagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, komen, like, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Dan kemudian saya ambil satu adonannya dan saya cubit-cubit seperti ini. Kemudian saya rounding dibentuk bulat-bulat seperti ini ya teman-teman. Dan dilakukan sampai semua selesai. Caranya sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Nah ini dia teman-teman, hasilnya sudah saya bentuk semuanya. Dan kemudian saya ambil satu adonan. Saya taburi dengan sedikit tepung terigu supaya tidak lengket. Kemudian ini saya pipihkan. Jangan terlalu tipis, juga jangan terlalu tebal ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian ini akan saya potong ya teman-teman menjadi 4 bagian. Nah, seperti ini. Jangan sama rata ya teman-teman, ada yang kecil ada yang besar. Nah seperti ini, kemudian saya timpahkan satu sama lain, disesuaikan dengan urutan kebesarannya ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian ini akan saya tekan menggunakan sumpit. Nah seperti ini, saya tekan tengahnya supaya tidak lepas, kemudian saya balik. Dan saya gulung dari yang bagian besar sampai ke bagian yang paling ujung yang lincip ya teman-teman. Nah seperti ini, hasilnya cantik banget teman-teman. Nih seperti ini. Kemudian ini akan saya tata di atas loyang seperti ini ya teman-teman. Saya coba lagi. Satu lagi, prosesnya juga sama. Saya potong menjadi 4 bagian. Kemudian saya timpahkan satu sama lain. Disesuaikan dengan urutan kebesarannya ya teman-teman. Nah seperti ini, kemudian saya tekan menggunakan sumpit bagian tengahnya supaya tidak lepas. Tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian saya gulung dari bagian besar ke yang paling lincip ya teman-teman. Nah seperti ini, hasilnya cantik banget teman-teman tuh seperti ini. Kemudian saya tata di atas loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper. Nah seperti ini teman-teman, dan dilakukan sampai semua bahan selesai. Setelah semua selesai, kemudian di sini saya pecahkan 1 butir telur. Kuningnya aja, dan saya tambahkan 1 sendok teh susu cair. Kemudian saya aduk-aduk sampai semua tercampur merata. Ini saya membuat olesan di permukaannya.
Dan setelah 5 menit ini saya buka tutupnya. Kemudian ini akan saya olesi permukaannya tipis-tipis ya teman-teman. Jangan sampai terlalu mengembang ya teman-teman. Jangan sampai 100% mengembang kembali. Jangan, nanti hasilnya kecut teman-teman. Dan nanti akan mengempes kembali. Jadi jangan terlalu lama proofingnya ya teman-teman. Setelah diolesi tipis-tipis seperti ini, kemudian saya taburi dengan biji wijen secukupnya ya teman-teman. Jika teman-teman tidak suka biji wijen boleh di skip, boleh digantikan dengan keju mozzarella yang sudah diparut ya teman-teman. Nah seperti ini tipis-tipis aja supaya hasilnya lebih cantik ya teman-teman. Kemudian ini siap kita panggang teman-teman. Dan seperti biasanya pemanggang saya sudah saya nyalakan dan ini sudah panas. Kemudian saya letakkan loyang yang sudah diisi dengan rotinya ya teman-teman. Kemudian saya tutup dan saya panggang sampai matang kurang lebih 17-20 menit ya teman-teman. Dan setelah 17 menit nih dia teman-teman, rotinya sudah matang, cantik banget teman-teman. Kemudian saya masukkan loyang yang kedua. Saya tutup dan saya panggang sampai matang. Prosesnya sama sampai semua selesai ya teman-teman. Dan ini loyang yang kedua juga sudah matang nih teman-teman, hasilnya cantik banget. Kemudian saya tata di atas piring saji ya teman-teman. Nih teman-teman, hasilnya cantik banget dan lembut, kelihatannya mengembang sempurna teman-teman. Cantik banget, jadi kita bisa membuat camilan sendiri di rumah teman-teman buat keluarga. Dan ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah. Dan saya akan mencoba mencicipinya ya teman-teman. Ini sudah saya potong jadi 2. Saya ambil setengahnya dan saya belah lagi nih teman-teman, hasilnya lembut sampai ke dalam teman-teman. Lembut banget teman-teman adonannya. Jangan sampai raginya tidak aktif ya teman-teman, supaya mendapatkan hasil yang selembut ini. Recommended banget teman-teman. Wajib coba ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Terima kasih yang sudah hadir dan yang sudah menonton. Salam sehat selalu, salam sejahtera. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Semoga menjadi inspirasi ibu-ibu di rumah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.